Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Nabil Qasimil Amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat ngaji online, pada kesempatan video kali ini saya coba untuk menjelaskan tentang konstruksi dari ilmu nahwu menggunakan sebuah media persembahan dari ruang ngaji online, yaitu Rumus Pintar Belajar Baca Kitab Kuning. Sebelum lebih lanjut, perlu saya sampaikan bahwa mempelajari kitab kuning atau mempelajari bahasa Arab tanpa harokat dibutuhkan yang namanya ilmu nahwu dan ilmu shorof. Ilmu nahwu berfungsi untuk bisa membaca akhir kalimat, kemudian bisa mengetahui posisi masing-masing sehingga ketika menerjemah atau memahami sesuai dengan tujuan penulisnya atau musannif. Adapun untuk ilmu shorof itu sangat membantu untuk bisa mengetahui bentuk dari kalimatnya atau pola wazan dari kalimatnya, sehingga tentunya juga sangat mendukung untuk menerjemah dengan baik. Dan untuk mempelajari baca kitab kuning tentunya butuh pada dasar-dasar ilmu nahwu, misalnya jurmiyah. Namun apabila tidak tercover pada kitab dasar tersebut, maka perlulah kita menambah dengan mempelajari alfiyah. Dan di materi ini saya coba merangkum atau membuatkan dengan menggunakan media yang sangat praktis, yaitu tinggal kita mengklik sehingga memahami alur dari dasar-dasar ilmu nahwu tersebut. Baik, mungkin yang pertama yang perlu kita kuasai dalam mempelajari dasar-dasar ilmu nahwu adalah mengetahui tentang kalimat. Jadi kalimat itu dalam bahasa Indonesia adalah kata. Tathirul ina'i misalnya, ini ada dua kalimat atau dua kata. Dan tentunya nanti dibagi lagi. Kalimat dalam bahasa Arab itu tidak lepas dari fi'il, isim, dan huruf. Kenapa harus mengetahui tiga kalimat ini? Karena tentunya cara baca dari masing-masing kalimat ini, fi'il, isim, dan huruf, itu sangatlah berbeda. Sehingga ketika ketukar antara kalimat fi'il, isim, dan huruf, maka tentunya pemahamannya juga akan berbeda. Jangankan sampai ketukar antara fi'il, isim, dan huruf, ketukar antara cara baca fi'il madhi dan fi'il mudhari dan fi'il amar misalnya, itu maka artinya juga akan berbeda. Begitu juga dengan isim. Ketika ketukar antara isim yang satu dengan isim yang lainnya, maka tentunya pemahamannya juga akan berbeda. Baik, berarti kalimat yang akan kita baca dalam bahasa Arab, baik itu di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan teks-teks kitab turas atau kitab kuning tidak lepas dari fi'il, isim, dan huruf. Kemudian dari masing-masing kalimat ini mempunyai cara baca yang berbeda, sehingga secara umum fi'il itu nanti ada yang mu'rab, kemudian ada yang mabni, dan untuk fi'il lebih dominan mabni daripada yang mu'rab. Kemudian kalau isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Dan ini lebih dominan pada yang mu'rab kalau kalimat isim. Kemudian kalau huruf itu mabni tanpa terkecuali, dan hal itu ditegaskan dalam alfiyah wa kullu harfin mustahiqun lil bina, bahwa semua kalimat huruf itu hukumnya mabni. Sehingga apa pentingnya mengetahui mu'rab dan mabni ini? Pentingnya adalah kalau kalimat tersebut sudah mabni, berarti akhirannya tidak akan berubah. Kita baca sesuai dengan apa adanya. Maka inti dari ilmu nahwu itu adalah mu'rab, sehingga nanti terkenal dengan istilah i'rab. Baik, kemudian setelah kita mengetahui fi'il, isim, dan huruf, maka agar tidak ketukar antara fi'il, isim, dan huruf ini, kita harus mengetahui definisi masing-masing. Apa itu kalimat fi'il? Yaitu kalimat yang mempunyai arti sendiri dan mempunyai zaman atau waktu. Contohnya di sini adalah fathah. Fathah kalau kita lihat di kamus artinya membuka.
Maka kata-kata membuka tentunya itu adalah kalimat yang mempunyai arti. Dan arti yang terdapat pada lafadz fathah itu bukan disebabkan ada bantuan yang lain. Tidak memerlukan kalimat yang lain. Dengan adanya fathah itu sudah mempunyai arti. Ini yang dimaksud dengan mempunyai arti sendiri. Kemudian dia mempunyai waktu atau zaman. Jadi kata-kata membuka perlu yang namanya zaman atau waktu. Kira-kira kapan membukanya? Apakah sudah, apakah sedang, atau akan? Nah, dari definisi ini, kalau kita simpelkan, berarti kalimat fi'il itu adalah kata kerja dalam bahasa Indonesia. Seperti halnya membuka, menutup, makan, minum, dan lain sebagainya. Berarti dengan definisi ini, untuk mengetahui kalimat fi'il ya kita harus mengetahui artinya. Apakah mempunyai arti kata kerja atau tidak. Namun di sini ada solusi berikutnya, yaitu kalau misalnya kita tidak mau tahu artinya, kita diberikan tanda kalimat fi'il. Sehingga walaupun kita tidak tahu makna dari kalimat tersebut, kalau sudah dimasuki qad misalnya, seperti halnya qad kana lakum, maka kana ini dipastikan kalimat fi'il karena dimasuki qad. Kemudian yang kedua adalah dimasuki sin. Yaqulu di sini dinamakan kalimat fi'il karena dimasuki sin. Kemudian dimasuki saufa, dimasuki tak ta'nis. Misalnya di sini ada tak yang menunjukkan bahwa pelakunya itu adalah perempuan, namanya tak ta'nis. Kemudian tak fa'il, berarti maksudnya tak ini berfungsi sebagai pelaku. Qultu, saya berkata. Jadi tuh di sini mempunyai arti saya. Berarti disebut dengan tak fa'il. Kemudian nun taukid. Nun taukid ini adalah nun yang ditambahkan pada fi'il mudhari dan fi'il amar yang berfungsi untuk menguatkan. La azidanna, sungguh telah saya tambahkan. Kemudian ada nun jamak niswah. Jadi di sini bersambung dengan nun jamak niswah. Wa qatta'na. Maka dipastikan ini adalah kalimat fi'il. Kemudian yang terakhir adalah bersambung dengan ya mufrad muannas mukhatabah. Usjudi. Ya-nya di sini menunjukkan kamu satu perempuan. Dan yang namanya tanda itu dibutuhkan apabila kita memang tidak tahu. Kita benar-benar tidak tahu artinya. Kalau kita sudah tahu artinya, maka tentunya tanda-tanda ini tidak lagi dibutuhkan. Karena kita sudah bisa mengira-ngira apakah ini kata kerja atau kata benda atau bahkan kata sambung misalnya. Namun untuk pemula, ya tentunya kita harus mengetahui tanda-tanda ini. Hal itu mengantisipasi apabila tidak tahu maknanya. Kalau boleh saya ibaratkan, ketika kita mau menuju pada suatu tempat, kita tidak pernah datang pada tempat tersebut, maka butuh yang namanya alamat atau tanda-tanda. Misalnya dari warna cat rumahnya seperti apa. Namun apabila kita pernah ke tempat tersebut, maka tentunya tidak lagi membutuhkan pada tanda-tanda ini. Kemudian agar mempermudah menghafal tanda-tanda kalimat fi'il tersebut, di sini saya coba cantumkan dari kitab Al-Imriti, wal fi'lu ma'rufun biqad wasini wa ta'itanisin ma'at taskini. Wa tafa'alta mutlaqan kajitali wan nuni wal yafif alan nawafali. Adapun artinya sama persis dengan uraian yang tadi, bahwa fi'il itu diketahui dari adanya qad, kemudian sin, tak ta'nis, kemudian taknya fa'alta berarti tak fa'il secara mutlak. Kaji tali contohnya adalah ji tali. Kemudian wan nuni, nun di sini ada dua, baik itu nun taukid maupun nun jamak niswah. Kemudian yang terakhir adalah wal ya, yaitu ya mufrad muannas mukhatabah. Baik, kemudian setelah kita mengenal tentang kalimat fi'il dan tanda-tandanya, berikutnya kita kembali dan lanjut mempelajari tentang kalimat yang kedua, yaitu kalimat isim. Isim itu adalah kalimat yang mempunyai arti dan tidak punya zaman atau waktu. Jadi contohnya adalah Zaidun.
Kalau kita lihat Zaidun, ini tanpa harus ada kalimat lain, baik itu sebelumnya atau setelahnya, di sini sudah mempunyai arti, yaitu Zaid. Maka ini yang dimaksud mempunyai arti sendiri. Dan tentunya kata Zaidun ini tidak mempunyai zaman atau waktu. Tidak mungkin kita artikan Zaidun sudah Zaid atau sedang atau akan Zaid misalnya. Kemudian ada pun tanda-tanda dari kalimat isim. Yang pertama dimasuki al. Sehingga jelas kalau ada kalimat yang terdapat al itu bisa dipastikan adalah kalimat isim. Karena kalau kalimat fi'il itu tidak ada yang bersamaan dengan al. Begitu juga dengan kalimat huruf. Nah, untuk tanda isim yang berupa al, di sini mungkin sudah jelas, walaupun tidak ada harokatnya, kita bisa menebak ini adalah kalimat isim. Namun untuk yang kedua, yaitu dimasuki tanwin. Contohnya azabun alimun. Dari contoh azabun alimun, kalau kita lihat pada kitab kuning misalnya, yang mana tidak ada tanwin, ya tentunya kita harus membacanya terlebih dahulu, kita tanwinkan. Sehingga perlu diingat nantinya setiap kalimat isim selama tidak ada al atau disandarkan nanti harus ditanwinkan. Juga yang ketiga apabila dia bukan isim ghairu munsharif. Sehingga jangan pernah takut tanwin. Ketika menemukan kalimat isim harus tanwin. Dengan catatan tidak berupa isim yang bersamaan dengan al atau disandarkan kemudian berupa isim ghairu munsharif. Karena memang ketiganya itu tidak boleh tanwin. Kemudian dijarkan. Lagi-lagi di sini kalau tidak ada harokatnya ya kita sulit menebak. Namun kalau kita membaca yang sudah ada harokatnya atau membaca Al-Qur'an misalnya, maka ketika dijarkan di sini ditandai dengan kasroh, maka dapat dipastikan itu adalah kalimat isim. Kemudian yang terakhir adalah tanda kalimat isim dimasuki huruf jar. Contohnya adalah fi madrasatin. Jadi di sini tandanya kelihatan, yaitu ada huruf jar berupa fi. Maka ya tentunya kita harus mengetahui apa saja huruf jar, yaitu ada 20 macam. Kalau di kitab dasar biasanya ditulis 10, namun di Alfiyah itu ada 20 macam. Dan untuk mempermudah menghafal dari tanda-tanda kalimat isim ini, di sini sudah ada kutipan dari kitab Al-Imriti. Fal ismu bit tanwini wal khafdi urif. Jadi tanda kalimat isim yaitu tanwin. Kalau tidak ada tanwinnya karena tidak ada harkat ya kita harus tanwinkan. Kemudian wal khafdi urif yaitu dijarkan, baik itu dimasuki huruf jar atau menjadi mudhaf ilaih misalnya. Kemudian wa harfi khafdin yaitu dimasuki huruf jar seperti halnya fi madrasatin, dan wabila min wa alif yaitu apabila terdapat alif lam, al jannatuh contohnya. Jadi inilah cara mengenal kalimat isim. Kita kenali dari artinya, kemudian kalau masih belum bisa mengenali dari artinya karena kita tidak tahu arti dari kalimat tersebut, ya kita harus melihat tanda-tandanya. Dan perlu disampaikan bahwa nanti ada kalimat isim yang sangat mirip dengan kalimat fi'il, yaitu ada kata kerja yang dibendakan. Itu yang disebut dengan masdar. Misalnya pertolongan. Kata-kata pertolongan itu adalah kalimat isim. Misalnya idza ja'ah nasrullahi, pertolongan Allah. Karena kalau kata kerjanya adalah nasoroh yang mempunyai arti menolong. Tapi kalau kita sudah rubah pada masdar, itu mempunyai arti benda, pertolongan, karena tidak mempunyai waktu. Baik, kemudian kita kembali, kita akan mengenal kalimat yang terakhir yaitu kalimat huruf. Apa sih kalimat huruf? Kalimat huruf itu adalah kalimat yang mempunyai arti apabila digabung dengan kalimat lain. Jadi inilah yang membedakan antara kalimat isim, fi'il, dan kalimat huruf ya. Jadi kalau fi'il dan isim tanpa butuh pada bantuan kalimat lain, dia sudah mempunyai arti.
Namun kalau kalimat huruf, dia tidak akan mempunyai arti selama tidak digabung dengan kalimat lain. Tidak mungkin fi itu mempunyai arti di atau di dalam apabila tidak ada kalimat setelahnya. Adapun tanda-tanda kalimat huruf ialah tidak pantas dimasuki tanda kalimat isim atau kalimat fi'il. Ya, jadi tidak ada tanda-tandanya. Hal itu yang disampaikan oleh kitab Al-Imriti, wal harfu lam yasluh lahu alamah ilantifa qabulihil alamah. Jadi tidak pantas menerima tanda-tanda yang sudah disebutkan tadi. Kemudian untuk cara baca, hukum kalimat huruf ini hukumnya mabni tanpa terkecuali. Jadi terus terang dalam materi ini tidak akan disinggung bagaimana membaca akhir dari kalimat huruf. Ya, kita baca apa adanya. Misalnya lam. Lam ya kita baca lam. Tidak ada kaidah kenapa tidak dibaca lim. Tidak dibaca lum. Itu tidak ada kaidahnya. Tapi kalau kalimat fi'il dan isim itu ada alasannya. Kenapa dibaca Zaidun, kenapa dibaca Zaidin, kenapa dibaca Zaidan, itu ada alasannya. Kemudian fi'il juga, kenapa dibaca fataha, fatahu, kemudian dibaca fatahtah, fatahti misalnya, itu ada alasannya. Lebih-lebih pada fi'il mudhari nantinya. Berarti langkah pertama bagi yang benar-benar pemula yang harus dipelajari adalah tentang pembagian kalimat ini serta definisi dan tanda-tanda dari masing-masing kalimat agar tidak tertukar antara fi'il, isim, dan huruf.